Haleluya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan, buat hari-hari yang sudah kita lewati. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan badan yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Saya percaya meskipun ada banyak kejadian mungkin yang sudah kita lewati, entah itu dengan berurai air mata ataupun dengan tertawa, tapi kalau pagi hari ini saya dan saudara bisa ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu tinggalkan segala yang sudah lalu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pagi hari ini mari fokus datang kepada Tuhan, nyatakan ucapan syukur dan terima kasih kita buat semua kebaikannya. Mari datang Tuhan dalam hadirat. Seluruh
Segala puji, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Siapakah kami ini Tuhan? Kuduskan kami, layakkan kami. Kami menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami layak untuk menyembah Engkau. Kami layak untuk mengagungkan nama-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Seluruh keberadaan kami pagi hari ini untuk terpusat hanya menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu ketika hati Tuhan disenangkan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami, Engkau akan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap bentuk intimidasi yang akan membuat kami tidak berkonsentrasi, tidak terpusat untuk menyembah Engkau, kami tolak setiap kekuatan itu dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, berilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita Bapak Ibu? Minggu ini saya mendengar satu cuplikan perkataan yang cukup membangun saya. Katanya dari seorang hamba Tuhan Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, bukan berarti Tuhan tambah sayang sama kita. Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Amin. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi pagi hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, amin. Bukan karena kebiasaan dan rutinitas, oh ini hari Minggu saya harus ke gereja, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengasihi dan mencintai Tuhan. Sebab itu kita mau bersukacita buat Tuhan, amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Haleluya yang di atas, haleluya. Puji Tuhan, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, haleluya.
dan memuliakan nama Tuhan. Kita sehati dan sepakat menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, sebentar persembahan akan dijalankan. Mari kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Nanti persembahan bisa dijalankan. Bagaimana sejak tahun baru sampai hari ini Tuhan menolong saya. Di awal tahun saya kehilangan adik papi yang waktu kecil dia mengasuh saya. Hal yang tidak terduga membuat saya cukup kaget ketika mendengar dia dipanggil Tuhan. Kemudian hari demi hari saya lewati dengan begitu banyak pergumulan. Saya bilang ini baru minggu pertama, minggu kedua di bulan Januari tahun 2022. Masih awal yang baru. Tapi saya tetap belajar, bersyukur apapun yang saya hadapi. Rasanya sulit ketika kita hidup, kita ada dalam posisi sedang terjepit Bapak Ibu. Kita mengucap syukur sepertinya cuma lip service aja. Tapi saya berusaha belajar, saya katakan Tuhan, saya belajar. Saya mau mengucap syukur buat setiap keadaan yang Tuhan kasih. Apapun itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Satu demi satu, Tuhan tolong saya. Sampai kemarin hari Jumat, saya katakan Tuhan, ini udah jam 3 sore. Rasa-rasanya seperti gimana Bapak Ibu? Kemudian jam 3 lebih, jam 3 lebih sedikit, Tuhan jawab doa saya. Dan persoalan hari itu pun bisa saya selesaikan dengan baik, tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Firman yang saya dapat pagi itu, sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sepenuh hati. Jangan ragukan lagi kebaikan Tuhan, karena yakin Dia akan bertindak tepat pada waktunya, bukan waktunya kita. Mungkin waktunya saya pengennya cepat-cepat, Tuhan pengen cepat-cepat beres. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Dan saya yakin pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat buat kita semua. Amin. Saya nyanyikan lagu ini bukan sekedar kalimat tiap kalimat yang kita hafal, kita bisa nyanyikan, tapi mari nyanyikan dengan iman. Tuhan, meskipun doa yang saya naikkan belum Tuhan jawab, tapi saya yakin, saya percaya pada waktunya Tuhan akan melakukan dan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena setiap firman Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri, katakan, Tuhan,
janjimu itu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena iman kami Tuhan, yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kami banyak masalah Tuhan, kami membawa masalah, kami membawa beban yang berat Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, terkhusus Tuhan, kiranya Kau berkati lidah mulut bibirnya, supaya apapun yang dia berkatakan Tuhan, berdasarkan kebenaran firman-Mu yang Kau ingin ucapkan atas setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak oknum, banyak roh jahat yang tidak suka kami mendengarkan fokus kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau tengking itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang tercurah atas setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang di belakang coba angkat tangan, yang di atas. Haleluya. Yang di belakang tapi semua angkat tangan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus dulu pagi hari ini. Pujian ini memberi kita kekuatan. Kita percaya Dia yang sudah menyelamatkan kita. Kita percaya Dia yang sudah memanggil kita dari kondisi apapun saat Dia panggil kita.
Kita percaya kita sudah diberikan sebuah janji bahwa Dia memberikan kita kemenangan, datang kepada kemenangan dengan caranya Tuhan. Amin. Seringkali kita berkata, di mana janji Tuhan itu? Tapi ternyata ketika kita sabar, ketika kita tetap setia menanti dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Seringkali kita harus mencucurkan air mata seperti pembawa pujian tadi katakan. Tapi ketika kita dengan iman tetap percaya, sekalipun Tuhan gak tolong, aku tetap yakin Dia yang memelihara saya. Sama dengan ketiga pemuda Ibrani itu. Berani berkata demikian. Bukankah dia berkata dia adalah Allah Immanuel? Bukankah dia adalah yang berkata Alfa dan Omega? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pagi ini kita kembali, ketika kita menjadi mitra, ketika kita menjadi partnernya Allah, partner dalam pelayanan, kita akan melihat ada berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena segala apa yang ada di bawah kolong langit ini, semua itu datangnya dari Allah. Amin. Datangnya dari Allah. Tapi Allah mau ketika kita meraih setiap apa berkat-berkat itu, kita kembali sadar semua datangnya dari Tuhan. Sehingga seringkali waktunya Tuhan itu berbeda-beda, setiap pribadi lepas pribadi. Tapi pagi hari ini kembali kita mau belajar bagaimana seorang mitra dari Yosua, dia melakukan tanggung jawab dengan hebat. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana Kaleb diberkati karena dia menjadi mitra yang baik, yang setia, yang bertanggung jawab, yang berani dalam kondisi apapun. Sekalipun mungkin kita berkata Tuhan tidak tolong, seperti apa yang dialami oleh Kaleb dan Yosua, tapi kita melihat mereka tetap memandang. Mereka tetap memandang akan janji Tuhan. Amin, saudara. Apa yang Tuhan janjikan, ketika kita menjadi percaya, ketika kita menjadi anaknya, berarti bertanggung jawab kita adalah Tuhan. Yang bertanggung jawab kita adalah Tuhan. Sama sebentar kita akan melaksanakan acara penyerahan anak. Ketika itu kita serahkan kepada Tuhan, percaya masa depan anak ini, kebutuhan anak ini, Allah akan mencukupkan lewat orang tua. Lewat siapapun Allah pakai. Amin. Artinya ketika kita serahkan, sekarang milik Tuhan. Itu harus konsisten, kita harus yakin itu. Dan kita hanya dipercayakan untuk menjaga dan merawat dengan keterbatasan. Tapi Dia 24 jam tidak pernah terlelap untuk menjaga melindungi anak itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi anaknya, nggak mungkin Dia akan biarkan kita. Satu hal yang perlu kita tahu, kita telah menjadi mitranya Tuhan nggak? Telah menjadi mitranya Allah nggak dalam hidup kita? Dengan sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, atau hanya sekedar jadi mitra yang asal-asalan? Mari kita baca firman Tuhan dulu, saudara. Dalam Yosua pasal 14 ayat 13 mulai, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Yosua pasal 14 ayat 13 mulai. Dalam hitungan ketika kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah
Ya sudah sampai di sana saudara. Kita baca 13 sampai 14 saja. Iya, kita lihat saudara. Kita lihat. Iya. Jadi dari pembacaan ini kita lihat Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikut Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi kita lihat di sini saudara, Kaleb dalam Alkitab dikatakan, kalau kita lihat Kaleb dalam Alkitab itu tidak begitu terkenal seperti nama-nama yang lain. Tetapi dalam Alkitab ini kita lihat tokoh-tokoh yang menjadi partner dalam pelayanan, dalam tugas panggilan seperti Musa. Dia punya Harun dan Hur. Dan kita lihat juga bagaimana Yosua dia bersama dengan Kaleb. Jadi kalau kita melihat dari sini saudara, dari firman Allah dan pembacaan kita ini, maka berkat Kaleb itu dalam pembacaan ayat 23 dan 24 ini, berkat pusaka rohani, warisan rohani dia akan miliki. Yang kedua, berkat yang terus menerus, yang berkesinambungan, tidak berhenti. Dan yang ketiga sudah berkat yang mendatangkan ketenangan dan kesejahteraan. Jadi ini yang dia miliki. Kenapa? Karena kita akan belajar kenapa dia diberkati seperti itu. Karena tadi sudah intinya itu di iman. Keyakinan kita, percaya kita, menaruh harap kita sungguh-sungguh untuk yakin akan perkataan firman. Itu yang menentukan kita diberkati Tuhan. Dan berkat tentunya berbeda-beda cara Tuhan untuk memberkati kita. Karena kapasitasnya, wadahnya, siap nggak menampung berkat yang sesuai dengan Tuhan berikan. Bukan sesuai dengan kita. Kita minta sebesar, tapi ternyata Tuhan tahu kalau kasih langsung jebol. Jangan-jangan besok telepon pastori, saya kirim persembahan aja ya. Kenapa? Saya mau ke Singapura. Karena diberkati kan? Kenapa? Senin sampai Jumat sibuk Pak Pendeta. Saya hanya bisa libur dengan keluarga. Alasan keluarga, bagus. Tapi ini seringkali terjadi di kota besar. Cirebon tidak ada, di Cirebon tidak ada. Bahkan di Bethlehem tidak ada. Amin. Amin. Kita lihat saudara di sini. Kalau kita lihat arti dari Kaleb sendiri, saya baca di kamus, itu gagah berani, tidak sabar bergerak dengan kecepatan yang kekuatan yang besar. Bahkan disebut anjing, seekor anjing. Anjing itu, dia itu setia. Anjing itu kecepatannya luar biasa. Digambarkan seperti itu Kaleb ini saudara. Artinya dia berani dan dia setia. Sehingga nama ini mencoba kita belajar kembali untuk kita memahami kenapa dia agar saya sudah bisa menjadi seperti Kaleb. Bukan kebetulan saja saudara Alkitab ini menulis nama Kaleb itu. Tujuannya supaya kita mau belajar tentang Kaleb ini. Amin saudara. Haleluya. Mau diberkati seperti Kaleb? Mau diberkati seperti Kaleb? Kita lihat Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat 30. Ada yang bisa baca kan? Silakan baca. 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mengeraskan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita lihat saudara, ketika Musa mengirim pengintai yang diwakili oleh kepala-kepala suku dalam suku yang ada di Israel, 12 suku itu, dan semua yang diutus kepala-kepala suku, dan coba
kamu intai kanan itu. Seperti apa orang di sana? Hasil bumi seperti apa? Mereka punya pertanian seperti apa? Dan lain sebagainya. Dan hasil pertanian itu kalian bawa. Itu hal yang dipesan oleh Musa. Dan pergilah mereka 40 hari. Dan singkat ceritanya mereka kembali dan membawa laporan. Wow, Kanaan begitu limpah susu dan madunya, diberkati luar biasa. Orang-orangnya gagah perkasa. Di sana juga orang-orang besar-besar dan kubu-kubu pertanyaannya luar biasa. Sehingga saat Musa mendengar, tentunya dia menjadi down. Keyakinannya untuk masuk ke tanah Kanaan itu menjadi berhitung berapa kali lipat. Tetapi dengan beraninya, dengan yakinnya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan keadaan kondisi itu. Hatinya menenteramkan hati bangsa itu yang mulai tertekan, terintimidasi dengan pernyataan dari 10 pengintai tadi yang berkata kondisinya seperti ini. Coba kita lihat ayat yang ke-27 baca. Ayat 27, kita lihat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Akibatnya kita lihat 32 saudara. 32, 33. Terus. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu kan kondisi kita seringkali terkondisi seperti ini, saudara. Allah sudah suruh kita pergi, dan kita tahu, sudah melihat, bangsa ini sudah melihat mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan bagi mereka. Tapi ketika Allah izinkan kondisi yang mereka akan masuki, ternyata punya kubu pertahanan yang luar biasa, orang yang besar-besar, bahkan makan orang katanya. Mereka terintimidasi. Tapi bersyukur ada Kaleb berani menenteramkan. Dia katakan di sana, Kaleb katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dari mana Kaleb bisa berkatakan? Dari mana dasar Kaleb bisa mengatakan kami bisa mengalahkannya? Sementara yang lain sudah melihat fakta real di lapangan. Ini Kanaan ini, orang-orang yang mereka akan lewati itu, begitu orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, bahkan ada yang makan orang. Dan mereka melihat mereka hanya seperti belalang, tak berdaya. Tapi syukur ada Kaleb. Allah mau kita menjadi seperti Kaleb, mitra Allah yang telah Allah percayakan dimanapun kita berada, melaksanakan panggilan Tuhan itu dalam kondisi sering seperti ini. Masihkah kita berani berkata kita pasti akan mengalahkannya? Kenapa dia bisa menjawab? Kenapa Kaleb bisa mengatakan demikian? Karena Kaleb ingat bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa ini keluar dari Mesir. Dan dia percaya ketika iman mereka, hidup mereka benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai dan menolong mereka. Yang percaya katakan amin. Kondisi apapun
kondisi apapun yang engkau alami saat ini, mari tetap pandang akan janji Tuhan. Bangun imanmu, bukan karena kondisi di sekitarmu yang sedang tertekan dan membuat engkau berkata, Tuhan tidak mampu menolong saya. Tapi apapun kondisi saya dan saudara, mari kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang akan menolong aku dalam kondisi yang aku hadapi saat ini. Kuatkan imanku Tuhan, kuatkan keyakinanku Tuhan. Hidupkan kebenaran-kebenaran Allah yang kau sudah pernah perdengarkan, yang sudah saya renungkan itu. Dan Roh Kudus, Engkaulah penolongku yang sejati. Kau yang akan meneguhkan kebenaran itu. Kau akan berjalan dengan yakin. Sekalipun ada di dalam lembah-lembah kekelaman, ada Yesus, ada Tuhan, ada kebenaran yang akan memerdekakan kita. Amin. Kecuali kita masuk terjun di dalam ketidakperkenanan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita masih hendak melakukan kehendak Tuhan, tunggu, ada timingnya Tuhan yang benar, ada waktunya Tuhan yang pasti. Bukan waktu saya, bukan waktu saudara, tapi waktunya Tuhan. Kita lihat saudara, ya di sini kita lihat Kaleb, dia punya iman yang luar biasa. Yang lain semua gugur imannya, tapi Kaleb, dia percaya mereka akan menang ketika mereka masuki. Karena bukankah janji Tuhan kemana kakinya melangkah diberikan kepada bangsa itu. Amin. Tapi ternyata ada banyak halangan. Kita lihat, jadi iman itu menghasilkan saudara keberanian untuk memberitakan. Kalau kita masuk dalam era sekarang perjanjian baru, jadi iman itu menghasilkan keberanian untuk memberitakan Injil, saudara. Kebenaran yang kita dengar, berani harus kita sampaikan. Sekalipun keadaan kita tidak kelihatan menurut manusia, menurut dunia tidak baik. Mazmur 6 ayat 10. Kita harus berani memberitakan Injil. Yang kedua, iman itu menghasilkan sebuah sukacita, kegembiraan yang terjadi ketika Saulus dan Silas dipenjarakan, dan kepala penjara itu ingin sudah dalam ketakutan, bahkan ingin menghabiskan hidupnya. Tapi kita lihat Saulus katakan tidak, dan kita lihat sekeluarganya diselamatkan. Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul itu, keluarga ini, kepala penjara itu begitu bergembira karena iman kepada Kristus, dia diselamatkan. Orang yang memiliki iman, dia akan berani kondisi apapun, tidak akan menghalangi dia berkata untuk menjadi berkat, untuk bersaksi, untuk maju di dalam Tuhan. Kedua, dia ada kegembiraan terus seperti kepala penjara ini. Ketika dia mengalami keadaan itu dan dia melihat lawatan Allah, ada sukacita. Apalagi kita sudah jadi anak Tuhan lama, ada sukacita enggak? Haleluya. Bergembira enggak? Kita harus bergembira. Kepala penjara dia bergembira dengan iman kepada Tuhan. Bukan gembira main-main, saudara, karena imannya dia bergembira. Yang ketiga, saudara, keyakinan membuat dia punya keyakinan yang teguh. Ada keyakinan yang teguh. Kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera. Itulah iman yang menghasilkan, saudara. Iman yang menghasilkan seperti itu. Dan tentu ada pengharapan. Maka kembali kita lihat, iman bagi saya dan saudara akan mengalahkan dunia. Iman itu akan menghasilkan, sekarang kita lihat, iman bagi umat Tuhan akan mengalahkan dunia. Next. Yang tadi balik. Iman bagi umat Tuhan, kita lihat saudara, pertama akan mengalahkan dunia. Kenapa saudara? Ketika kita memiliki terang itu, maka kita bukan sekedar menjadi terang di dalam kegelapan, tetapi ketika kita ada di dalam terang sekalipun, antara kita yang sudah terang kita akan semakin mengkilau. Amin. Amin saudara. Itu harus ditunjukkan bahwa kita betul-betul ada di dalam anak terang. Bukan nanti kita jadi terang karena di sana gelap, di sana orang yang berdosa, dan kita tampil sebagai orang mulia, orang kudus. Tapi setiap saat hidup saya, saudara, semakin kelihatan cahaya kemuliaan itu. Karena tadi
kita mengalahkan dunia, mengalahkan kegelapan itu. Yang kedua, iman itu mampu mengalahkan iblis. Kekuatan intimidasi tadi kalian bisa kalahkan karena dia punya iman. Dia tahu janji Tuhan itu. Kondisi hari ini seringkali akan membuat kita dikalahkan oleh intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, penyakit, pandemi masuk di dalam golongan ini, saudara. Tapi bukankah kita dikatakan iman bagi orang percaya itu mengalahkan segala-galanya? Amin. 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 Beri tepuk tangan Tuhan, saudara. Jangan biarkan iblis mendikte kita, menekan kita. Kita katakan amin. Dan itu yang terjadi. Dan yang berikut, saudara, iman bagi saya dan saudara itu akan membuat kita mampu berdiri teguh. Kondisi apapun yang terjadi, kita akan teguh berdiri karena kita percaya Dia yang berkata Dia menyertai sampai kesudahan Allah. Pergilah kamu, dan Dia akan menyertai kita sampai kesudahan Allah. Dia Immanuel. Kalau ini kita tanam, kita renungkan dan kita praktekkan dalam hidup kita, maka kondisi-kondisi apapun yang terjadi, benar, berkat, menjadi mitranya Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pasangan-pasangan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, kita kerjakan bukan hanya menjadi nomor 1, kalian menjadi nomor 2, tapi dia melakukan dengan hebat, tanggung jawab. Dia kerjakan dengan benar, sehingga kita lihat dia memiliki iman yang luar biasa. Dan kita lihat di sini, saudara, iman bagi saya dan saudara itu akan membuat kita kaya dalam iman. Amin. Amin. Abraham kaya dengan iman, sekalipun dia tidak tahu kemana yang Tuhan harus bawa dia, tapi dia hanya berjalan dengan iman. Yang kedua, saudara, Kaleb itu suka membawa berita yang positif. Kenapa dia diberkati? Karena dia memiliki iman yang luar biasa. Pertama. Yang kedua, dia memiliki suka membawa berita yang positif. Kita lihat di dalam ayat 6 dan 9. Ayat 6 sampai 9. Berita yang positif kita lihat. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita semua suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita lihat, saudara, seringkali kita ketika dalam keadaan kondisi bukan mungkin, seringkali Allah memang mengizinkan kita, karena kita tidak dijanjikan ketika jadi anak Tuhan tidak ada masalah, damai sejahtera. Benar, damai sejahtera Allah janjikan, tapi bagaimana kita meresponinya itu menjadi damai sejahtera tergantung kita. Tapi Allah ingin kita akan menjadi seperti Dia, sehingga Allah membiarkan kita, Allah mengizinkan kita. Seringkali kita diuji untuk menjadi emas yang murni, sehingga ketika itu maka kita lihat luar biasanya Kaleb imannya, dia bisa menenteramkan bangsa itu. Yang kedua, dia menjadi membawa berita yang positif. Kita lihat di dalam pasal yang lain tadi, pasal 14, bilangan 14 itu ayat 6 sampai 9. Dia membawa berita yang positif. Seringkali kita sudah berdosa, sudah salah, tapi kita bawa berita yang negatif. Bukan sadar dan terjun merendahkan diri, datang di kaki Tuhan dan minta pengampunan. Tapi malah kita menjadikan alasan untuk pembenaran diri, sehingga ini kita tidak lihat masa depan kita. Berkat itu yang Tuhan sudah janjikan menjadi milik kita. Kenapa? Karena berita yang kita bawa tidak baik. Hari ini saya ibadah, saya tidak dapat berkat. Ibadah itu
engkau harus memberkati Tuhan, bukan Tuhan memberkati engkau. Sujud menyembah kepada Tuhan, muliakan Dia. Ketika hatimu dipulihkan, maka Dia akan berkati engkau. Bagaimana Tuhan memulihkan saya dan saudara? Kalau engkau datang sebagai penonton, bagaimana Tuhan memulihkan mendengarkan doamu? Kalau engkau hanya melihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Bukan ini ketemu Yesus yang tadi, yang kudus, yang mulia, yang suci itu. Siapakah saya ini? Ketika engkau sadar itu, saya nggak layak Tuhan. Keluargaku tidak berkenan kepadamu. Ampuni Tuhan. Kalau engkau melakukan itu, mengintrospeksi diri, saya yakin Tuhan yang tidak terbatas itu, Dia tahu kita terbatas, Dia akan kuduskan kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, hadiratnya memenuhi kita, melawati kita. Kalau hadirat Tuhan turun, maka kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kemarin seorang anak Tuhan telepon, Om, boleh nggak minta minyak didoakan? Nggak apa-apa, media itu hanya media. Saya jelaskan, itu hanya media. Tapi ketika didoakan, engkau hanya percaya kepada Yesus. Bolehkah minyak didoakan? Saya bilang apa-apa. Karena Alkitab bilang orang sakit dioleskan minyak sembuh. Kalau dia imani seperti itu ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh, sebuah media itu dijadikan sebuah merek. Yang umpamanya ya bintang 7, minyak angin. Ini minyak angin menyembuhkan. Memang menyembuhkan kan? Udah jadi kalau sakit, dioles. Percaya kepada minyak itu, ke pabrik itu. Yang terjadi kan sekarang ada yang begitu. Kenapa? Om, bisa nggak beli minyak urapan? Ya Tuhan, urapan itu hanya dari Tuhan. Minyak media itu sama, tapi kalau minyak urapan yang Alkitab dibuatnya secara khusus. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, tapi yang ada di perjanjian baru, minyak apapun itu kita doakan, imani. Kan cuma yang menjadi dasar sebetulnya kan percaya, iman. Apapun kita iman, kita lakukan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Oke, kita lanjut saudara. Jadi yang kedua ini, berita yang harus kita bawa saudara, walaupun kondisi apapun harus positif. Amin. Dia katakan Tuhan kalau berkenan Dia berikan. Karena itu buat kami, buat kita. Dan itu harus kita yakini dalam hidup kita. Pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga saudara, Kaleb ini, dia pertama dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia membawa berita, bukan berita negatif, menjelekkan orang, menyampaikan hal-hal yang membuat kita tidak bersemangat, tapi dia memberikan semangat. Walaupun fakta, mungkin mereka akan menang, mungkin mereka akan kocar-kacir, tapi dia yakin firman Tuhan itu positif. Kenapa? Yang ketiga, dia memiliki Roh Kudus. Roh, jiwanya ada roh yang lain. Artinya dia memiliki roh dari Tuhan. Kita lihat ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Sekali lagi saudara, ia mengikuti aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yang lain saudara, karena mereka telah menyangkal Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan, mereka bersungut-sungut sampai 10 kali. Kalau saudara baca dalam pasal ini, mereka tidak akan masuk kecuali hambaku Kaleb, artinya dengan Yosua di sana. Jadi kita lihat saudara, kehidupan kita harus terus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga yang keluar di mulut kita, apa yang keluar mulut itu datang dari hati, maka kita akan berkata dengan positif, Tuhan tolong saya.
Dan akhirnya kita memiliki Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk menjalankan hidup ini? Dan yang terakhir saudara, poin yang terakhir, poin keempat. Poin keempat kita lihat dalam Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya, coba dibacakan ini. Yosua 14 ayat 14. Itu ya, silakan baca. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kita lihat saudara, apapun yang terjadi, Kaleb ini dia ikuti Tuhan dengan setia dan sepenuh hati. Sesuai dengan arti namanya, dia berani dan setia. Dia disamakan seperti pengertian seekor anjing, saudara. Anjing itu dia berani dan setia. Dia berani membela Tuhan. Dan kalau ini kita miliki, saudara, inilah yang membuat Kaleb diberkati karena menjadi mitra Yosua yang hebat. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari saudara, miliki iman yang luar biasa ini. Kondisi tidak memungkinkan, real, fakta di depan kita, tidak mungkin. Tapi karena Tuhan yang sudah panggil saya dan saudara, serahkan itu ke Tuhan. Jangan bimbang. Katakan yang positif. Setia, nantikan janji Tuhan. Amin. Tuhan kasih menolong. Saya mau musik ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Biarkan bangkit berdiri kita nyanyi pujian. Iman yang beri menang. Iman yang beri yang dikasih Tuhan, dengar baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kaleb diberkati. Berkat Kaleb karena dia menjadi mitra atau partner yang hebat dengan Yosua. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memperkatakan yang positif. Sehingga yang kita lihat saudara, dia memiliki roh Allah, roh yang lain. Dia memiliki Roh Kudus. Sehingga dia tetap ikut Tuhan dengan setia, dengan penuh hati dan setia. Kita lihat dia mendapatkan warisan rohani.
Dia mendapatkan pusaka rohani dan terus berkelanjutan. Hebron menjadi milik dia. Dia diberkati. Yosua memberikan apa yang Tuhan janjikan itu. Saya dan saudara, kondisimu apapun hari ini, percaya Dia mau. Tidak ada satu di antara kita tidak diberkati. Dia mau kita diberkati. Tapi bagaimana iman kita yang kita bangun dalam hidup kita? Iman yang beri menang. Bro Aisyong turun ke bawah berdoa untuk firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjalanan anak. Amin. Haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Haleluya. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan suara Tuhan. Kami mau taruh firman-Mu, perkataan-Mu dalam hati kami, terima dalam pikiran dan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mau belajar percaya, Tuhan, seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Ajar kami memiliki iman seperti Abraham, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyatakan firman Tuhan. Kau tambahkan hikmat baginya untuk menjadi peterbaik kami, domba-domba-Mu Tuhan Yesus, untuk kami lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami sudah diberkati. Sebentar kami akan memberkati untuk pekerjaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan membalas sesuai dengan janji firman. Di dalam berkat Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, boleh kembangkan dulu ya, kasih kursi. Mungkin 4, ada mungkin pendamping, silakan 4 kursi. Enggak ada, oke. Hari ini kita akan menyerahkan kepada Tuhan anak, silakan maju ke depan. Ana Elora Amoreisa Kurniawan, 8 Juli, kelahiran 8 Juli 2021. Lahir pada saat pandemi rupanya ya. Delta yang luar biasa itu Juli. Ayahnya mungkin ada yang belum kenal, Bro Yudi Kurniawan. Dan ibunya Ibu Natalia Halim. Nah, ini yang belum kenal. Kalau yang bapaknya sangat dikenal karena aktivis di Bethlehem. Ada yang nggak tahu Yudi? Anaknya Om Kris, anaknya Ibu Kris. Ini dia yang ganteng. Selamat datang juga ibu mertuanya, ibunya Natalia yang hadir dari Bandung, dan keluarganya sudah hadir. Baiklah saudara, kita akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan Yudi dan Natali setelah diserahkan berarti punya Tuhan, bukan milik kamu lagi, punya Tuhan. Tapi kalian diberi tanggung jawab untuk memelihara, untuk menjaga dia, dan sumber berkat itu tentu dari Tuhan. Oke. Alkitab dia berkata, oke saudara, lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, dalam Markus 10 ayat 13. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu
Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Jadi anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Gereja kita melakukan itu sesuai firman Tuhan. Dan mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka yang harus dibaptis. Itu Alkitab katakan gitu. Markus katakan dalam pasal terakhir, barang siapa percaya diselamatkan, 16, pasal 16, dan yang tidak percaya dihukum. Jadi yang bisa dibaptis itu orang yang percaya, yang sudah mengerti. Anak-anak yang saya tanya, kamu percaya ke Tuhan Yesus? Dia mengerti. Jadi mereka diserahkan kepada Tuhan. Oke, kita nyanyi pujian, kita akan doakan Adi Elora Amoresa Kurniawan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menjaga dia, melindungi dia. Orang tua terbatas, tidak bisa melindungi 24 jam karena ada waktu dia lelah, dia capek mungkin. Tapi Tuhan kita, Alkitab katakan dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia tahu, dia akan menjaga kita, dia akan melindungi. Adi Elora Amoresia Kurniawan. Kita nyanyi satu pujian, kita akan masuk dalam sakramen. Buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang. Buat kau ku sembahyang. Buat kau Ananda Elora Amoresa Kurniawan. Dia menjadi milikmu, dia menjadi anakmu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat perlindungan, penyertaan, pertolonganmu, masa depan yang terbaik, kesehatan, diberkati anak ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Kami juga berdoa buat orang tuanya Tuhan Yudi dan Natali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kemampuan, kesanggupan, kesehatan, bahkan segala pergumulan mereka, kebutuhan, keperluan keluarga ini, anak ini. Kami percaya Engkau akan memberkati lewat keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat, damai, sejahtera, sukacita, kesuksesan, rumah tangga yang diberkati, keluarga yang diberkati, takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, ada kenang-kenangan dari gereja. Tolong di kenang-kenangannya di ada wartawan di sini. Ya, sana aja.
Tuhan Yesus memberkati, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Bu. Puji Tuhan, selamat untuk Bapak Yudi dan Ibu Natalia. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan pujian bersyukur di dalam. Info Komisi Remaja Getbes, siang hari ini akan diadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-6. Mari sama-sama kita mendoakan agar yang ke-16 di sini. Mari sama-sama kita doakan agar seluruh rangkaian ibadah ucapan syukur ini bisa berjalan baik dari awal sampai akhir. Kemudian ada basar Getbes juga. Basar ini digunakan untuk dana acara hari ulang tahun Getbes. Ada info komisi dari pria dan wanita. Ibadah di minggu kedua akan dimajukan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 jam 5:30 di gereja. Diisi dengan acara ucapan syukur hari ulang tahun Selasa, hari ulang tahun ke-81 Ibu Wakil Gembala, Ibu Pendeta Aneka Kiling. Puji Tuhan. Kemudian ada berita duka cita juga, telah meninggal dunia Bapak Anjoni, ayah dari Bapak Dedi, pemain musik kita. Kemudian ibu mertua dari Ibu Amaris pada hari Minggu tanggal 23 Januari dan langsung dikebumikan. Kiranya Allah Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada doa kemenangan tetap berjalan di setiap hari pada hari Senin sampai dengan Sabtu di rumah masing-masing, dimulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Silakan Bapak Ibu semua ikut ambil bagian, minimal waktu untuk doa 30 menit. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, ada kenang-kenangan untuk Bapak Gembala dari wadah-wadah. Nanti saya undang Bapak Asyong dan Saudara Obri untuk ke depan. Silakan. Gak apa-apa, belum terlambat. Harusnya harapannya untuk ngomong ini. Harapannya apa? Kami dari wadah-wadah mengucapkan terima kasih sepanjang lengan. Kami dari wadah-wadah hanya ini yang bisa kami berikan, kiranya bukan nilainya yang Bapak Gembala lihat, tapi
ketulisan dari setiap wadah, dan saya mewakili wadah-wadah dari pria wanita, dan ini dari Yober, ya. Ini saudara Obri Franciscus. Gitu kan. Diterima ya. Nah ini harapannya apa? Terima kasih surprise untuk pagi ini. Tentunya saya ingin berterima kasih buat jemaat. Harapan kiranya cendera mata atau cendera kesini yang diberikan memberikan saya motivasi buat saya untuk terus tadi kuat di dalam Tuhan dan terus melayani sampai Tuhan datang. Terima kasih. Luar biasa kejutan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Tetap dengan protokol kesehatan. Mari kita sebentar ada acara Getbase, anak-anak Getbase-nya tolong disuruh ke gereja. Kenapa Getbase sampai hari H ulang tahun aja masih ada masa, saudara? Getbase itu masih ada anak sekolah minggu, jadi belum ada penghasilan. Jadi masih minta sana sini mereka. Tapi kita berdoa kalau mereka sudah 16 pasti Tuhan akan memberkati jemaat kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tanamkan, meteraikan lebih lanjut Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mulai dari depan sampai belakang lantai atau balkon Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi. Engkau tahu setiap keberadaan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang lemah kekuatan susah Engkau iburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu jadilah sembuh. Kami yakin kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sedang menghadapi pergumulan khusus, Engkau yang tahu, Engkau yang akan menolong mereka, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Engkau berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya janji Tuhan tergenapkan dalam kehidupan setiap pribadi, keluarga, jemaat Tuhan GPD BTR. Terima kasih buat keluarga besar dari Yudi dan Natali Tuhan. Tuhan juga berkati kehadiran mereka pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa, berkati setiap persembahan anak-anak Tuhan, berkati setiap apa yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Engkau berkati, dan kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai yang lanjut usia sepanjang minggu ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan anak-anak Tuhan, profesi anak-anak Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, karyawan Tuhan, dokter dan lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka dengan damai sejahtera, kesehatan, sukses dari Tuhan menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kota kami, berkati lingkungan kami gereja ini. Kami sudah berdoa dan kami serahkan juga ibadah ulang tahun Getbase sebentar jam 11 Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin.